Oh iya, skincare aku kan mau habis ya. Terus aku juga waktunya facial. Hah? Kosong. Aha. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Iza, Sugeng Rawo di channelnya Vizo ya. Selamat menonton. Untuk pertama kalinya, aku deg-degan sih. Padahal aku bikin video nggak pertama kali ini, tapi saat ini aku lagi deg-degan. Karena aku mau menceritakan sesuatu yang mungkin baru pertama kali bakal aku ceritain. Aku mau sharing tentang bisnis online bagi pemula. Kenapa bisnis online bagi pemula? Karena aku memang pemula. Oke teman-teman, di masa pandemik ini, di masa COVID-19 ini banyak banget perusahaan yang udah mem-PHK karyawannya, banyak banget perusahaan yang udah merumahkan beberapa karyawannya, dan banyak juga pegawai yang terpaksa harus digaji sebagian dari gajinya gitu. Kenapa? Karena kita semua paham, bukan hanya pegawai yang sedang merasakan dampak dari COVID-19 ini, tapi juga para pengusaha, di mana omset mereka pun pasti turun terjun bebas. Terus mereka tetap harus ngebayar hutang ke supplier seperti itu. Jadi semua saat ini sedang mengalami kesusahan. Gak peduli dia orang kaya, dia punya usaha, atau dia orang gak punya. Cuman kesusahannya itu pada rate-nya masing-masing. Jadi ada yang pada tahap kesusahan karena harus tetap membayar hutang kepada supplier, tetap harus bayar untuk pegawainya, tetap harus ngeluarin uang untuk kebutuhan produksi lainnya, sementara penjualan terus menurun. Terus ada juga yang pada tahap baru aja di PHK, kemudian memulai usaha baru dengan susah payah, dengan segenap tenaga, mengerahkan segala ide. Dan ada pula yang pada tahap sampai tidak bisa makan karena kebutuhan sehari-harinya itu disokong dari pekerjaan sehari-harinya gitu. Nah, di sini aku mau sharing dan ngajak teman-teman untuk memanfaatkan momen ini, tidak hanya meratapi gitu loh. Jadi aku pengen ngajak teman-teman, ayo gitu loh, kita bisa kok. Kita semua bisa. Yang penting nggak ngeduluhin malesnya, nggak ngeduluhin ngeluhnya, nggak ngeduluhin minta dikasihaninya. Kita pasti bisa, yakin aja gitu. Jadi aku sendiri salah satu orang yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Aku adalah orang yang idealis banget. Dari dulu aku itu nggak pernah yang namanya ngejual barang orang. Jadi mulai dari aku jual jilbab, gamis, terus madu, terus apalagi ya, jus, terus cake, kue kering, sampai terakhir ada sambal. Semuanya itu produk aku sendiri, karena aku itu ada rasa worry gitu ketika ngejual barangnya orang, dan aku nggak benar-benar tahu produk tersebut beneran bagus apa enggak, atau kadang baru ada satu orang komplain gitu, aku udah kayak takut gitu loh. Sampai akhirnya aku dapat ilmu baru dan aku mengubah pola pikir aku bahwasanya dropship nggak semengerikan itu kok gitu. Ya benar, aku di sini sekarang dropship barang dan aku mulai membuat akun Shopee, karena aku dropshipnya di marketplace Shopee. Jadi aku bikin akun baru di luar dari akun aku jualan yang produk aku sendiri. Jadi akun ini aku buat namanya sesuai dengan mauku, alamatnya sesuai dengan supplierku. Ketika ngebikin akun ini, aku belum dapat supplier, cuman aku udah nentuin aku harus ngejual apa. Dari yang aku pelajari selama COVID-19 ini, ketika
aku harus ngejual makanan, itu resikonya agak besar karena adanya PSBB, pembatasan di berbagai wilayah, sehingga nanti pengirimannya lambat, akhirnya expired date-nya itu pastinya lebih pendek di customer, dan aku nggak nyaman kalau harus melayani customer seperti itu. Akhirnya aku putuskan untuk ngejual barang-barang fashion, semacam mungkin kayak hijab, terus kayak tas seperti itu, kaos kayak gitu-gitu. Dan yang pertama aku lakukan adalah setelah membuat akun, aku mencari suppliernya. Ketika aku udah nyari suppliernya, aku benar-benar perhatiin semua suppliernya. Oke, stoknya oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau jadi dropshipper di marketplace tertentu, teman-teman harus memperhatikan stok dari supplier teman-teman, karena kalau nggak kayak gitu, nanti itu ketika customer datang ke teman-teman, tiba-tiba stoknya di teman-teman ternyata nggak ada, itu kan nanti jadi kayak ratingnya teman-teman, tokonya teman-teman itu kurang bagus gitu loh. Terus setelah aku dapat dropshipnya itu, aku mulai izin untuk minta foto-fotonya untuk aku uploadnya di media sosial sama di marketplace Shopee gitu. Kemudian setelah aku minta izin, foto-fotonya aku downloadin, foto-fotonya aku edit bersih, nggak aku kasih kayak misalnya itu punya aku gitu, itu punya itu aku, nggak kayak gitu, karena aku pengen suatu saat mungkin ada orang lain yang pengen download foto itu dan orang lain itu bisa jadi customerku, aku jadi supplier dia kayak gitu kan. Terus aku optimasi untuk penamaannya, aku optimasi. Ini aku uploadnya ke media sosialnya di Instagram, jadi dari Instagram nanti aku linkkan ke Shopee sehingga aku nggak perlu ngetik berulang-ulang gitu kan. Jadi pembuatan judulnya benar-benar aku optimasi banget, aku pelajari CEO-nya kalau misalnya searching di Shopee ini seperti apa, orang-orang ini kalau misalnya nyari itu keywordnya kayak gimana, itu benar-benar aku pelajari. Terus kemudian aku upload. Setelah dapat 3 hari, aku mulai dengan promosi yang gratis. Setelah promosi gratis, sempat ada sekitar 2 orang yang follow gitu kan. Itu berarti produk ini udah dilihat orang gitu. Kemudian maaf ya ada tokek. Kemudian habis dibilangin berhenti. Terus habis itu aku setelah optimasi judul, aku beri juga di deskripsinya itu lebih detail. Terus aku bikin judulnya itu juga nggak yang sama persis dengan supplier aku, jadi lebih beda. Terus habis itu tadi udah ada 2 followers gitu kan, terus udah ada yang sempet chat gitu. Cuman kesalahan aku adalah aku responnya agak lama waktu chat pertama itu, sehingga dia akhirnya kabur gak jadi beli gitu. Harusnya aku segera layani ketika ada chat kayak gitu, karena aku belum siap saat itu. Terus habis itu hari keempat aku mulai menggunakan iklan dari Shopee, iklanku. Aku bermodalkan iklan yang 25.000 dengan aku iklankan kata kunci itu sama produk serupa. Itu aku habis sehari itu 25.000. Dan ketika itu hari ke-6-nya paginya aku bisa closing 3 produk. Jadi buat teman-teman, sebenarnya jadi dropshipper itu nggak begitu sulit, tapi juga nggak gampang. Tinggal kita mau mengoptimasi produk kita seperti apa, kita promonya kayak gimana, terus kita ngenalin ke orang-orangnya kayak gimana. Karena dari pengalaman aku selama jualan produk aku sendiri, sejauh ini aku nggak pernah percaya kalau teman itu bisa menjadi pembeli yang repeat. Kenapa kayak gitu? Jadi dari pengalaman aku, mungkin karena aku nggak punya temen ya, jadi aku kayak dari semua jualan itu hampir temanku itu yang beli itu bisa dihitung. Dan ketika aku ngasih promosi gitu ya, ngasih promote gitu, kayak nggak dapat feedback gitu loh. Maksudnya feedbacknya itu kurang maksimal gitu loh. Jadi akhirnya dari situ aku belajar bahwasanya aku mending bayar endorse, aku mending ngeluarin sesuatu untuk endorse, tapi aku dapat feedback. Karena realistis, ini bisnis, realistis, ini usaha gitu. Kadang kita butuh teman untuk ngasih feedback agar bisa jadikan entah itu testimoni atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman kita nggak ngasih support kayak gitu ya, menurut aku udahin aja gitu. Bukan udahin temenannya, tapi udahin menggunakan teman kalian sebagai bahan untuk testimoni. Aku lebih prefer sekarang aku lebih prefer mending ngebayar selebgram yang mulai dari mungkin under 100k gitu, itu
lebih optimal kalau menurut aku gitu. Tapi kita juga harus tahu endorse barang apa harus ke siapa, karena dari pengalaman aku yang produk aku sendiri, bukan yang dropship itu ketika aku endorse selebgram yang nggak tepat atau influencer yang nggak tepat, feedbacknya itu nggak ada, bahkan yang order itu nggak ada sama sekali, bahkan yang komentar di postingan dia tentang produk aku tersebut itu nggak ada. Jadi teman-teman juga harus benar-benar memilah ketika mau pasang endorse ke selebgram. Kalau ditanya balik modal nggak ngiklan di hari pertama 25.000, ya jelas balik modal. So aku bakal lanjutin, dan aku bakal lanjutin sharingnya tentang gimana sih aku ngejalanin usaha dropship ini. Aku bener-bener buta banget, bener-bener gak ngerti dropship, bener-bener marketplace itu sistemnya kalau jadi dropship itu yang kayak gimana, aku bener-bener gak paham. Karena selama ini aku hanya menjadi seller biasa, dan itu produk aku sendiri gitu loh. Jadi aku pun gak punya reseller gitu, karena memang jualannya biasa aja, nggak yang rame banget yang kayak gimana gitu, enggak. Setelah aku beralih dari produk sendiri menjadi dropship, ternyata dropshipper itu oke juga kok. Kita nggak harus ngejual barang kita sendiri, tapi yang paling penting adalah kita punya supplier yang bisa kita percaya. Kita punya supplier yang benar-benar punya kualitas barang yang bagus. Kita punya supplier yang benar-benar mereka punya stok barang yang nggak akan ngebuat toko kita jadi ratingnya nggak bagus kayak gitu. Dan yang paling penting juga, customer service dari supplier kita respect gitu, responnya cepat. Dan itu bisa dibangun dengan cara seringnya kita chatting sama mereka, komunikasi yang baik kayak gitu-gitu. So buat teman-teman yang pengen memulai jadi dropshipper, nggak usah takut, mulai aja. Aku yakin kok. Jadi setelah nonton video ini, teman-teman harus bikin akun Shopee atau memanfaatkan akun Shopee teman-teman, juga Instagram teman-teman, atau bikin Instagram baru yang khusus untuk akun bisnis, jangan akun pribadi. Itu dipakai untuk promotnya. Ordernya tetap bisa pakai Shopee dengan mencantumkan link Shopee tersebut atau link WA-nya. Biasanya kan pakai Bintly, Linktree kayak gitu-gitu. Itu ditaruh di website yang kolom website. Itu optimal banget, dan aku berani jamin pasti ada yang nyantol, nggak mungkin nggak. Yang penting pertama, upload tiap hari, promo tiap hari. Udah, itu aja. Jadi, sampai di sini dulu cerita aku, gimana sih jadi dropship pemula. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa komentar di bawah. Ya, terus teman-teman pengen aku bikin video yang kayak gimana lagi. Jadi, aku bakal ceritain detailnya proses aku menjadi seorang dropshipper, proses sehari-harinya, terus aku ngelayaninya kayak gimana, terus untuk ngedapetin resi kita gimana dari supplier kita. Aku bakal sharing semua itu kalau teman-teman suka dengan video ini dan mau nonton video ini. Jadi aku bakal semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video Iza berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini coba aku bukain akun Shopee-nya. Ini tinggal satu kalau nggak salah pesenannya orang.